Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilah Lailatul Mahmuda dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu dosen Feni Nurfadilah MPD. Semoga video ini bermanfaat juga bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan sedikit banyak menjelaskan mengenai metode pengajaran berbasis masalah. Apa sih metode pengajaran berbasis masalah itu? Menurut Jodion Siburian dan kawan-kawan pada tahun 2010, pengajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan salah satu metode pengajaran yang berasosiasi dengan pengajaran kontekstual. Pengajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut, murid belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Kemudian pendapat menurut Booth serta Felaty pada 2000 bahwa pengajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir serta keterampilan memecahkan masalah. Kemudian terdapat variasi dalam pengajaran berbasis masalah. Ada yang tahu berapa sih variasi tersebut? Nah, menurut Martinez Yamin pada Duffy serta Cunningham pada 2011, ternyata varian pada metode pengajaran berbasis masalah ini ada 5. Yang pertama, yaitu permasalahan sebagai pemandu. Masalah ini menjadi acuan konkret yang harus jadi perhatian pembelajar. Bacaan diberikan sejalan dengan masalah. Masalah menjadi kerangka berpikir pembelajar pada mengerjakan tugas. Kemudian variasi yang kedua yaitu permasalahan sebagai kesatuan serta alat alat evaluasi. Nah, masalah disajikan setelah tugas-tugas serta penjelasan diberikan. Tujuannya memberikan kesempatan bagi pelajar untuk menerapkan pengetahuannya pada memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu variasi permasalahan sebagai contoh. Masalah dijadikan contoh serta bagian dari bahan belajar. Masalah digunakan untuk menggantikan teori, konsep atau prinsip yang dibahas antar pelajar serta guru. Yang keempat yaitu permasalahan sebagai fasilitas proses belajar. Masalah menjadi alat untuk melatih pelajar bernalar serta berpikir kritis. Kemudian yang kelima yaitu permasalahan sebagai stimulus pelajar. Nah, di sini masalah merangsang pelajar untuk mengembangkan keterampilan mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan masalah serta keterampilan dan kognitif mereka. Kemudian menurut pendapat Booth serta Felaty pada 2000 bahwa pengajaran berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir serta keterampilan memecahkan masalah. Belajar peranan orang dewasa serta otentik menjadi pelajar mandiri. Pengajaran berdasarkan masalah tidak didesain untuk membantu guru menyajikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada murid, melainkan pengajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu murid untuk mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, serta keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka pada pengalaman yang nyata, serta menjadi pengajaran yang mandiri. Para ahli mengemukakan bahwa metode pendekatan berbasis masalah adalah suatu metode untuk membentuk struktur kurikulum yang melibatkan pelajar menghadapi masalah dengan latihan memberikan stimulus untuk belajar. Metode ini juga merupakan suatu pengajaran yang menantang pelajar untuk learn to learn, bekerja sama pada sebuah grup
untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kemudian pengajaran berbasis masalah adalah salah satu bentuk pengajaran yang berdasarkan pada paradigma konstruktivisme yang berorientasi pada proses belajar murid, student-centered learning. Definisi metode pengajaran berbasis masalah adalah suatu lingkungan suatu lingkungan belajar di mana masalah mengendalikan proses belajar mengajar. Hal ini berarti pelajar diberi permasalahan sebelum belajar. Masalah diajukan agar pelajar mengetahui bahwa mereka harus mempelajari terlebih dahulu sebelum mereka memecahkan masalah tersebut. Kemudian pengajaran ini juga mencakup program serta proses. Program pengajaran berbasis masalah terdiri atas masalah-masalah yang telah dirancang serta dipilih dengan cermat, yang menuntut kemahiran pembelajaran pada keterampilan berpikir, problem solving proficiency, self-directed learning strategies, serta team participation skills. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, konsep dasar. Dalam pembelajaran ini, instruktur dapat memberikan konsep dasar, instruksi, referensi, atau tautan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran. Hal ini untuk memungkinkan siswa memperoleh peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran tersebut. Konsep yang diberikan tidak perlu rinci, sebaiknya menggunakan bentuk outline agar siswa dapat berkembang secara mandiri dan mendalam. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dalam metode pengajaran berbasis masalah ini. Menurut Min Liu 2005 halaman 2 mendeskripsikan karakteristik metode pembelajaran berbasis masalah ini, yaitu yang pertama, learning is student centered. Proses pembelajaran ini lebih menitik beratkan pada siswa sebagai pembelajar. Oleh karena itu juga memiliki dukungan teoritis konstruktivisme yang mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuan sendiri. Yang kedua yaitu authentic problems from the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah nyata sebagai siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami serta dapat menyelesaikan masalah dan dapat menerapkan dalam karir di masa depannya. Yang ketiga yaitu new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, siswa mungkin tidak tahu dan memahami semua pengetahuan yang diperlukan agar siswa mencoba mencari sumbernya melalui buku atau informasi lainnya, seperti atau e-book atau artikel yang ada di web tersebut bisa. Yang keempat yaitu learning occurs in small groups. Dalam rangka melakukan interaksi ilmiah dan pertukaran ide, dalam rangka mendapatkan membangun kerjasama dalam proses pemecahan masalah tersebut dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil atau grup yang dibuat untuk membutuhkan tugas dan tugas yang jelas itu tujuannya maksudnya membuat grup kecil untuk memecahkan suatu tugas, yaitu tujuannya itu memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kelima yaitu teacher act as facilitator. Dalam melakukan dalam metode pengajaran berbasis masalah ini, guru itu berperan sebagai fasilitator saja untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah tersebut agar siswa tidak terlalu sulit
untuk mencari solusi atau menemukan atau juga menyimpulkan masalah yang sedang diselidiki tersebut. Kemudian yang terakhir dalam metode pengajaran berbasis masalah ini yaitu tujuannya. Menurut Hosnan pada tahun 2014 halaman 298 menjelaskan bahwa tujuan utama dari metode pengajaran berbasis masalah ini bukan sekedar menyampaikan pengetahuan kepada siswa, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan siswa itu sendiri yang secara aktif dapat memperoleh pengetahuannya sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin penjelasan dari saya banyak sekali kekurangannya, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.